Kata beliau, wa amma asbabul qaswah fakathiratun. Adapun sebab-sebab yang membuat hati itu keras sangat banyak. Yang pertama, kasratul kalam bi ghairi dzikrillah. Banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak bicara tanpa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak bicara ya, itu mengeraskan hati. Makanya hukum dasarnya bicara itu apabila ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat, lebih baik apa? Diam. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda alaihi salatu wassalam, "Man samata naja." Orang yang diam itu selamat. Ya makanya jangan diberatkan hati dengan banyak bicara. Dan sekarang ini bicara sedikit banyak apa? Banyak ngetik. Ya, ngetik ini juga sama, punya hukum bicara dia. Ya makanya jangan semua harus dikomentari. Ya, dia komentari di FB, dia komentari di IG, dia komentari di WhatsApp, dia komentari di semua grup WhatsApp dan yang lainnya. Ya akhirnya hatinya keras. Kenapa? Karena dia terlalu banyak membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Ya. Abdullah bin Aun rahimahullah berkata, "Zikrullahi dawa wa zikrun nas da." Ini antum ingat terus ini. Kalau bisa dipajang di depan kamar. Zikrullah dawaun wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah obat atau berzikir, mengingat Allah dan berzikir kepada Allah obat, mengingat manusia dan membicarakan manusia penyakit. Ya, makanya seseorang mengoreksi dirinya. Dia dalam satu hari lebih banyak ingat siapa? Ya, bangun tidur, ngopi, gosip. Siang gosip, sore gosip. Semua dibicarakan manusia, subhanallah. Ya, padahal zikrun nas, membicarakan manusia penyakit. Apalagi ya yang sehari-hari memang hidupnya dengan media sosial. Media sosial itu dibuat sama orang-orang kufar. Karena orang kufar itu dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan dia memperlihatkan semua yang dia kerjakan di khalayak ramai. Dia tidak mengerti tentang ikhlas. Dia tidak mengerti tentang menyembunyikan amalan. Dia tidak ada waktu berkhalwat dengan Allah, orang kufar. Makanya dia buat media sosial itu untuk kesenangan dia dalam memperlihatkan aktivitas kepada manusia. Dan untuk mengomentari si fulan dan si alan. Dan mereka itu hatinya sudah keras dengan kekufurannya sebelum mereka berbuat hal-hal tadi. Makanya orang muslim jangan seperti orang kufar. Dia memakai media sosial dengan mengomentari segalanya. Lihat kegiatan si fulan, si alan, gak ada habisnya dia. Nanti komen si ini, komen si itu, dan yang lain-lain. Ya, maka ini merusak hati. Ya, merusak hati. Bahkan sebagian, subhanallah, nasarallah al-hafiyah, konten kreator ya namanya ya. Itu dia menjadikan konten agama. Perkataan ustadz diambil dijadikan konten untuk mendapatkan followers. Nanti diambil ini. Subhanallah, agama dijadikan bahan buat mainan sama dia. Ya. Seolah-olah kedoknya ingin menyebarkan kebaikan, tapi pada hakikatnya ya dia menginginkan sesuatu di balik itu semua. Karena agama, perkataan ustadz, perkataan syekh, video-video agama itu cepat dikomentari sama manusia. Maka dijadikan sama dia konten yang bisa banyak dilihat oleh orang. Maka dia menjadikan agama Allah untuk menyambut dan meraih pandangan manusia semata. Dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya subhanallah, di antara hamba yang dicintai oleh Allah khafi. Apa ikhwah khafi? Di dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbul 'abdal taqiyal ghaniyal khafi.
Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dengan rizki Allah, dan khafi. Khafi itu menyembunyikan dirinya. Dia tidak suka dilihat oleh manusia. Bukan berarti dia tidak ibadah. Dia ibadah. Cuman tidak ada yang tahu bagaimana ibadahnya dia kecuali Allah Azza wa Jalla. Khafi, tersembunyi. Nah sekarang zaman orang sedikit berkhalwat dengan Allah tapi memperlihatkan semuanya kepada manusia. Nggak ada yang dikhususkan buat Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang dikhususkan buat Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis, di antara orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Subhanallah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri. Fafadat ainah, maka dia meneteskan air mata takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menangis di hadapan manusia itu bisa jadi menipu. Tapi bisa nggak dia menangis ketika dia berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla? Maka orang yang seperti ini, rajulun dzakarallahu khalian. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri sampai meneteskan air mata takut dari azab Allah. Dia lihat dosanya sangat banyak, dia tidak tahu bisa selamat atau tidak. Orang seperti ini mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Ya, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ini ya memang banyak penyakit. Maka Ibnu Qayyim, anfasun nas tudlimul qalb. Nafas-nafas manusia ini menggelapkan hati. Kalau orang setiap hari ngumpul dengan manusia, yang ngumpul dengan orang, membicarakan si fulan, si alan, setiap hari mengecek medsos, ya, nggak baca Al-Quran, nggak zikir, lalai sholatnya, nggak menuntut ilmu syar'i, itu udah paling cepat membuat hati keras. Ya, benar kata Ibnu Qayyim, anfasun nas tudrimul qalb. Nafas-nafas manusia ini menggelapkan hati. Ya makanya kalau seseorang punya waktu untuk Allah, punya waktu untuk manusia, punya waktu untuk menuntut ilmu, rapih waktunya. Yaitu kiat cepat untuk melembutkan hatinya. Ya, dan ini kita pernah bahas di Masjid Asy-Syifa tentang perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kajian yang berjudul Renungan di Antara Dua Tahun. Di situ ada nukilan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau manusia itu jangan dijadikan semua waktunya buat manusia. Tapi ada waktu-waktu dia berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia memikirkan dosa-dosanya, dia mengingat Allah kebesarannya, dia mengingat surga, dia mengingat neraka, dia mengingat penciptaan langit dan bumi bukan sia-sia. Dia mengingat kalau dia nanti akan masuk ke liang lahat, dia akan ditanya mungkar nakir, marabuk madinuk, man nabiyuk. Itu lembut hatinya nanti. Nggak ada ambisi dunia yang terlalu besar. Kenapa? Karena dia ingat kehidupan setelah kehidupan duniawi. Dengan muhasabah, banyak merenung. Dan itu kiat untuk melembutkan hati. Sedangkan kalau orang dari melek sampai dari bangun tidur hingga tidur kembali, tidak lepas dari membicarakan manusia, sedikit berzikir kepada Allah, itu sebab qaswatul qalb, mengeraskan hati.